Gimana nih KPU Surakarta? Katanya ada 27 Agustus. 27 Agustus apa? 27 Agustus itu proses meregister. Kita register di PPID. Kota Surakarta KPU-nya nggak pernah dapat sosialisasi tentang keterbukaan informasi ya? Ibu PPID-nya bukan? Iya. PPID-nya kan? Iya. Nggak pernah dapat ya? Dapat Ibu. Kenapa kok menjawab suratnya sampai 1 bulan baru Ya, itu direspon? karena baru kami baca, baru kami terima. Nggak bisa ada alasan Ibu. Jadi Iya, terkait permohonan informasi, kenapa pentingnya keterbukaan informasi, pentingnya undang-undang KIP itu untuk memangkas birokrasi yang selama ini bertele-tele. Nggak perlu tuh nunggu sampai sebulan, 2 bulan, atau bahkan untuk waktu yang tidak terhingga. Di situ undang-undang jelas 10 hari harus direspon. Jadi nggak ada alasan, masa sekelas KPU nggak buka email sih? Ya dibuka Ibu, karena terbuka itu kemudian ada yang kelewatan itu baru sampai di PPID. Ini 1 bulan loh, kemudian keberatan 27 Agustus dikirim keberatan, 1 bulan kemudian juga baru direspon tuh keberatannya 29 September. Iya, karena kami mengacu karena itu sebagai jawaban atas keberatan sesuai dengan keberatan menurut peraturan KIP kan 1 sampai 30 hari Ibu. Iya betul 30, tapi kan nggak mesti dijawab 30 hari juga ya. Jangan prinsipnya kalau bisa diperlambat kenapa harus dipercepat? Ini jadi prinsipnya begitu deh. Kan 30 hari itu udah batas akhir. Kalau bisa 2-3 hari direspon kenapa enggak gitu loh. Kemudian mengajukan sengketa di tanggal berapa? Saya uploadnya tanggal 14, tapi ada kesalahan dalam surat kuasa, jadi saya perbaiki. Jadi mungkin diterimanya tanggal 15 atau 16 Oktober. Dalam Undang-Undang 45 yang merupakan hukum tertinggi di Indonesia pada pasal 24C mengatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan mengikat. Sejauh ini agaknya pemimpin tertinggi Indonesia yang masa jabatannya sudah di ujung telah berkali-kali mengubah aturan main. Mau menantang lagi hukum yang tertinggi di Indonesia, yaitu melawan Undang-Undang Dasar 45. Mengapa sih segitu ngototnya? Yang mengherankan lagi, kok banyak pejabat serta petinggi partai kalian ini diam saja, takut. Apa kalian pendosa juga? Apa kalian bermasalah dengan hukum karena itu kalian terindikasi korupsi? Kena borgol pakai emas ya? Kalian ini bergolden handcuff ya? Susah juga kalau kalian takut karena ternyata kalian adalah bagian dari pendosa yang berjamaah itu. Tapi sehubungan dengan fenomena akhir-akhir ini, kok saya jadi teringat perilaku manusia yang ada masalah dengan kejiwaannya dengan kategori narsistik. Pertama, sangat suka drama. Pencipta drama bahkan. Drama queen kalau dia cewek, drama king kalau dia cowok. Ciri lain adalah mereka suka playing victim. Merasa dirinya adalah korban. Korban keputusan politik, korban musuh politik. Kemudian pandai memanipulasi dan berkata dusta untuk memanipulasi informasi. Mengatakan tidak mau, ternyata nanti dilakukan. Mengatakan tidak tahu padahal perintah darinya. Sangat mikirin citra diri, image-nya yang keren, sukses, disukai banyak orang. Dan image tadi harus dijaga. Apapun yang membuat image-nya tercoreng, dia marah. Sangat cemburu dengan orang yang punya image di atas dirinya. Dirinya tidak boleh dibandingkan, harus sering dipuji, haus sekali akan pujian. Langkah untuk selalu mendapatkan perhatian ini penting sekali baginya. Yang heran, semua orang tahu dia berdusta. Semua orang tahu bahwa fasad tampak luar dirinya hanya image, bukan asli dirinya. Semua orang sudah tahu bahwa tidak ada yang perform dari hasil karyanya. Sangat boros dan materialistik. Kalau Anda punya pasangan hidup seperti ini, Anda punya aset semilik dunia juga habis. Pasti Anda akan berhutang dan dia tidak peduli Anda dapat itu dari mana, termasuk hutang. Yang penting maunya dituruti. Kesukaannya akan pamer itu sangat parah. Mereka itu sangat menekan, sangat demanding. Urusan perhatian harus segera dituruti maunya. Mudah tantrum, suka marah. Walau tidak meledak-meledak di model lainnya, tapi 80% yang terbanyak adalah sangat mudah meledak marahnya. Karena sangat keren lah kalau bahasa anak Jaksel. Sifat aslinya adalah pendendam, tidak punya empati, tidak punya love, tidak punya cinta, tidak punya nurani.
Yang kasihan anak-anaknya, karena anak-anaknya itu adalah tool, alatnya mereka. Anak-anak mereka pun berkarakter mirip kebutuhannya, minta diperhatikan. Yang parah, dia ingin terlihat selalu bersih. Untuk hal yang negatif, dia tidak akan berani memakai tangannya, pasti pakai tangan orang lain. Untuk hal yang bagus, baru pakai tangannya, jadi dia terlihat berprestasi. Tipe orang tua seperti ini sesungguhnya tidak ada rasa cinta pada anaknya. Namun anak-anak tidak ada yang sadar, bahkan sulit untuk sadar. Anaknya pun dimanipulasi sejak kecil cara pikirnya untuk melayani maunya orang tuanya. Sesungguhnya dia tidak mahir membagi permen, tidak mahir bagi-bagi untung, sangat egois. Namun orang-orang di sekelilingnya kalau pinter cari duitnya menggunakan kekuatan pengaruh dari dirinya. Dalam fenomena perpolitikan saat ini, dia bisa pinjam tangannya Lord untuk melakukan hal yang negatif, kemudian pinjam tangannya kakak Papua yang dianggap lucu dan menghibur orang. Namun orang normal, orang waras tidak akan tertawa dengan joke begitu. Namun untuk orang yang suka dijilat, suka dipuja, lawakan tersebut menghibur. Yang lain ketawa karena lihat orang-orang di sekelilingnya ketawa. Saking takutnya mereka akan masalah hukum yang mereka punya akan diungkap dan dipakai sebagai alat tekan. Pertanyaan sekarang, apakah pejabat tertinggi ini orangnya ada kemiripan dengan perilaku narsistik? Mudah-mudahan tidak ada yang sama. Tidak tepat sama sekali analisa psikometri atau meteran psikologinya. Maka kalau ada kemiripan dengan hal ini, maka sangat berbahaya arah negara ini. Karena tidak punya nurani, maka segala tindakannya dianggap benar. Kalau tidak ada nurani, maka mendekati rakyat dengan love bombing adalah memang ciri utama yang banyak membuat orang jatuh cinta walaupun tersakiti. Love bombing narsistik sangat mengerikan efeknya. Korbannya banyak yang sadar bahwa dirinya tersakiti, tertipu, tapi tidak berani melawan karena takut dengan ancaman. Salah satu yang membuat narsistik tidak bisa mengendalikan Anda kalau Anda memutuskan hubungan dengannya 100%. Menyiapkan fakta data untuk talak 3 dengannya. Semua direkam, semuanya harus ada bukti. Kemudian mereka sangat manipulatif, terutama menggunakan buzzer. Juga sangat takut image-nya runtuh. Jadi pertama ya harus diruntuhkan image-nya dengan bukti-bukti. Dan terakhir, narsistik paling takut dengan masalah hukum. Hukuman sosial adalah puncak ketakutan dari misalnya mahasiswa turun ke jalan ala Bangladesh untuk anti narsistik. Dihakimi massa, dihilangkan validasi citra dirinya yang fake. Apabila pemimpin tertinggi negara seorang narsistik, maka yang menjadi korban tak berdaya adalah rakyatnya yang terus-menerus diperas sebagai supply. Rakyat diperas dengan pemungutan pajak yang bertambah demi memenuhi keinginannya dan kebutuhannya. Apabila rakyat tidak mau membayar pajak karena tidak mendapatkan manfaat, maka siap-siap justru disalahkan dengan dalil rakyat tidak taat pajak. Dengan kata lain, itu kewajiban lu. Jadi rakyat yang di gaslighting, istilah anak Jaksel. Kalau bicara kewajiban, lantas bagaimana dengan kewajiban pemimpin tertinggi negara itu sendiri? Sahabat, mudah-mudahan karakter penyakit kejiwaan ini bukan ada di pejabat tertinggi kita. Jadi naiknya pajak, naiknya hutang, dan berkuasanya ingin terus-menerus demi citranya adalah semua demi rakyat Indonesia yang tercinta. Peace.